Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohanes Putra Pradana Muadae dengan NIM 2405 3560 4155 dari Offering TIC. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai UAS akhir, ujian akhir semester saya di mata kuliah analisis dan desain algoritma. Jadi langsung saja, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai program yang saya buat untuk mengatasi masalah mendeteksi influencer pseudo expert yang berpotensi membahayakan. Nah, masalahnya ini informasi konten-konten di sosial media zaman sekarang ini sulit bagi kita untuk memfilter apakah dia ini masuk kategori valid atau fakta atau masuk dalam informasi hoax. Nah, banyak zaman sekarang ini influencer-influencer itu memberikan informasi yang baik itu berupa mengenai hiburan maupun hal-hal yang berpotensial seperti kesehatan, keuangan, hukum, keamanan, siber, dan pendidikan. Jadi, bagaimana sih cara kita untuk mengetahui influencer ini dia itu ahli atau dia itu cuman mempunyai informasi saja atau dia itu berpura-pura ahli dalam suatu bidang mengenai pemberian informasinya sendiri. Makanya disebut dengan pseudo expert. Nah, sistem yang saya buat ini berupa konten yang dari TikTok. Konten dari TikTok ini saya ambil, saya download, lalu saya masukkan ke dalam sistem saya. Lalu sistem saya ini mengecek apakah konten ini termasuk dalam konten ini tuh memiliki skor berapa mengenai tingkat hoaxnya, tingkat hoax atau tingkat faktanya, seperti itu. Lalu langsung saja kita masuk ke bagian persiapan. Di persiapan ini saya menggunakan framework Fast API untuk membuat endpoint API-nya. Lalu audionya itu saya pakai FFmpeg. FFmpeg. Nah, FFmpeg ini untuk mengekstrak audio dari video konten ini. Selanjutnya untuk repositori yang saya gunakan juga itu dari sini, Sastrawi, untuk stemming versi Python-nya. Lalu untuk datasetnya sendiri ini saya buat sendiri mengenai keyword-keyword yang berpotensi dia itu kontennya itu termasuk hoax atau bukan. Langsung saja kita ke bagian kodenya. Di bagian kode ini ada bagian awal yaitu berupa import-importan seperti Fast API tadi yang sudah saya bilang, speech recognition untuk mengubah suara menjadi teks, lalu ini Sastrawi tadi, repository GitHub, dan ini beberapa library bawaan dari Python. Lanjut, ini untuk import bagian-bagian dari keyword-keywordnya yang di file ini, keyword bank. Saya ambil, lalu selanjutnya membuat endpointnya di sini. Pertama-tama itu memasukkan konten videonya, lalu setelah membukanya itu kita mengekstrak audio dari video tersebut. Setelah mengekstrak itu kita akan membuat transkripnya atau speech to text-nya dari video audio itu kita buat menjadi teks. Nah, dari teks panjang dari video itu kita melakukan preprocessing ini yang seperti stemming dan lain-lain. Nah, untuk setelah melakukan stemming dan preprocessingnya, maka akan didapatkan skor-skornya ini ada beberapa hal seperti absolute, oversimplify, atau informasi yang diberikan itu terlalu sederhana. Lalu mengenai emosionalnya, tanpa referensinya, kita butuh referensi untuk pembuktiannya. Lalu klaim tanpa bukti, otoritas palsu, klaim kepenjualan, maksudnya dia itu terlalu memperjualbelikan mengenai produk yang dia bawa, padahal dia itu seharusnya memberikan informasi. Lalu ketergantungan komersial, urgensi FOMO, dan terakhir anti expert, seperti itu. Setelah melakukan scoring, kita akan melakukan agregat atau final score-nya. Lalu terakhir kita memberikan risk score-nya, kategori, detail scores, dan transkripnya itu sendiri. Dan ini bagian detailnya seperti bagian mengubah video ke audio, dari audio ke teks. Lalu ke bagian speech to text-nya ini saya
menggunakan tadi FFmpeg, lalu lanjut ke bagian preprocessingnya. Ini preprocessingnya seperti ini preprocessingnya, dan bagian ini untuk skor-skornya, skor absolut, skor simplify dan lain-lain. Saya menggunakan beberapa skor-skor untuk menggabungkannya menjadi agregat, dan menggabungkannya itu untuk menilai secara keseluruhan konten ini berapa skor itu mengenai apakah dia itu pseudo expert atau tidak. Setelah skor-skor yang didapatkan, lalu melakukan agregat penilaiannya itu, dan terakhir baru classify-nya atau mengklasifikasikan skor terakhir tadi, seperti itu. Lanjut ke bagian simulasinya. Oke, setelah dibuka saya akan masuk ke 127. Ini adalah fast API nya. Kita pilih tryout nya itu, lalu memilih video. Maaf, tertutup. Di sini bagian tryout. Di sini saya memasukkan file atau video kontennya tadi yang dari TikTok. Dari berita, misalkan saya pilih berita 1. Sini setelah kita pilih file konten videonya itu, kita ekstrak, execute. Nah, dalam proses execute ini videonya itu diekstrak, lalu mengubahnya dari video ke audio, dari audio ke teks. Dari teks ini yang akan diprocessing sehingga mendapatkan skor. Bisa dilihat di sini risk skornya atau resiko dari skornya itu rendah ya, termasuk rendah karena dia mendapatkan 0,244. Dan beberapa perpecahan skor-skornya itu seperti ini. Urgensi FOMO-nya itu ada 0,2. Sedangkan 00-nya ini seperti emosional ini, dia ini tidak emosional dan dia itu memberikan informasi dengan akurat dan tidak lebay, seperti itu, tanpa referensi. Dan video konten yang berita pertama ini dia mendapatkan nilai 1, berarti dia itu tidak memiliki referensi karena dia memberi informasinya itu langsung gitu. Dia tidak memiliki bukti bahwa informasi yang dia beri ini valid atau tidak, seperti itu. Selanjutnya klaim kepenjualan. Dia tidak, informasi yang diberikan dari berita 1 ini dia tidak melakukan penjualan atau komersial sehingga diberi penjualannya ini diberi 0, tapi ada komersialnya itu 1 di sini. Seperti itu. Dengan rata-rata skor 0,2. Bisa juga melakukan berita yang kedua. Berita yang kedua itu yang ini ya, berita dari konten atau influencer yang ini mengenai keamanan. Kembali ke fast API saya melakukan execute, loading, dan jadi baik, ini adalah hasil skor akhir dari berita yang kedua tadi. Dia mendapatkan hasil 0,083 yang berarti bahwa risk atau yang diberikan itu rendah informasinya, yang berarti berita ini aman, bukan berarti valid atau faktual, tapi dia masuknya itu kategori aman, seperti itu. Dari konten video influencer TikTok yang ini, seperti itu. Terima kasih.